Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini benar-benar kita lakukan ikhlas, hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah, untuk tujuan menuntut ilmu. Dan apabila mendapatkan ilmu dari sebuah majelis, tujuan kita adalah untuk kita amalkan dan kita sebarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga dengan niat-niat yang baik seperti ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kemuliaan, kebahagiaan di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita teladani. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Tema kajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang masalah yang di hari-hari ini banyak dibicarakan oleh orang-orang, banyak dibicarakan oleh teman-teman kita tentang manhaj dan madhab. Apa bedanya? Apalagi setelah banyak dari teman-teman kita, setelah banyak dari teman-teman kita yang mengajak masyarakat untuk belajar madhab tertentu, maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, menjadi sangat penting untuk kita semuanya mengetahui apa hakikat madhab ini dan apa hakikat manhaj, apa hubungan di antara keduanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena ini dua istilah yang berbeda, maka kita bahas satu persatu. Pembahasan yang pertama, kita akan bahas tentang madhab.
Madhab jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah secara bahasa berasal dari kata dhahaba yadhhabu, dhahaban, yang artinya pergi. Pergi. Sedangkan madhab yang digunakan dalam istilah madhab fikih atau madhab akidah maka itu adalah bentuk isim makan. Bentuk isim makan itu dalam bahasa Arab maknanya adalah nama tempat, kata yang menunjukkan makna tempat. Jadi madhab itu artinya tempat pergi. Kalau dhahaba artinya pergi, madhab artinya tempat pergi. Ini secara bahasa. Dan tempat pergi secara bahasa Arab itu bisa digunakan untuk tempat pergi yang berbentuk materi atau kasat mata seperti masjid, madhabi. Masjid adalah tempat pergiku. As-suq madhabi, pasar tempat pergiku. Pasar, masjid, sesuatu yang kasat mata. Madhab dalam bahasa bisa juga digunakan untuk menunjukkan tempat pergi yang maknawi, non materi. Seperti hadzal qaul madhabi. Pendapat ini adalah madhabku. Pendapat sesuatu yang non materi. Ahlus sunnah madhabi. Pemahaman ahlus sunnah adalah madhabku, pendapatku. Ini non materi, ya berupa pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat. Ini secara bahasa ya, madhab secara bahasa itu tempat pergi. Adapun secara istilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka definisi madhab sangat banyak sekali disebutkan oleh para ulama dengan redaksi yang berbeda-beda tapi makna yang berdekatan. Ya maknanya berdekatan. Lebih mudahnya madhab adalah ma dhahaba imamun minal a'immah fil ahkamil ijtihadiyah. Ma dhahaba imamun minal a'immah fil ahkami al-ijtihadiyah. Pendapat yang dipilih oleh salah seorang imam dalam hukum-hukum yang sifatnya ijtihadi. Pendapat yang dipilih oleh salah seorang imam dalam hukum-hukum yang sifatnya ijtihadiyah. Dari awal jelas ya. Yang kurang jelas biasanya ijtihadi. Apa maksudnya ijtihadi? Masalah-masalah yang ijtihadi adalah masalah-masalah yang dalilnya memiliki lebih dari satu kemungkinan petunjuk. Masalah-masalah yang dalilnya memiliki lebih dari satu kemungkinan petunjuk. Ada dalil, tapi dalil ini tidak tegas, sehingga dia memiliki lebih dari satu kemungkinan. Ini yang pertama. Kemungkinan yang kedua, masalah-masalah ijtihadi adalah masalah-masalah yang benar-benar tidak ada dalil khususnya. Tidak ada dalil khususnya. Jadi kita makainya kaedah, dalil-dalil umum. Kalau tadi ada dalilnya,
tapi bisa memiliki dua kemungkinan atau lebih. Intinya petunjuknya lebih dari satu kemungkinan. Kalau yang ini tidak ada dalilnya, tapi bisa kita carikan dalil umum, tidak menunjukkan masalah itu secara spesifik, tapi masuk dalam keumumannya. Ini masalah ijtihadiyah yang kedua. Masalah ijtihadiyah yang ketiga adalah masalah yang ada beberapa dalil yang saling bertentangan. Jadi satu masalah ditunjukkan oleh banyak dalil, tapi banyak dalil ini kelihatannya saling bertentangan. Inilah tiga keadaan dari masalah-masalah ijtihadiyah. Kalau ada masalah masuk dalam tiga keadaan ini, maka dia masuk dalam masalah ijtihadiyah. Ketika ada seorang imam memilih pendapat tertentu dalam masalah-masalah yang seperti ini, maka itu namanya apa? Madhab. Itulah yang dinamakan madhab. Pendapat yang dipilih oleh salah seorang imam dalam masalah-masalah apa? Ijtihadiyah. Bisa difahami ya? Ketika dikatakan masalah-masalah ijtihadiyah, maka sebenarnya madhab ini bisa mencakup akidah, bisa juga mencakup fikih. Yang saya maksud dengan akidah adalah masalah keyakinan. Yang dimaksud dengan fikih adalah amalan-amalan yang tampak. Keyakinan seperti misalnya keberadaan Allah di atas arsy-Nya. Ini keyakinan. Seperti misalnya keyakinan tentang ya rukun iman ya. Semuanya itu keyakinan, itu akidah. Masalah ijtihadiyah juga bisa mencakup masalah-masalah fikih, masalah-masalah yang tampak, salat, amalan salat tampak, amalan zakat tampak, amalan haji tampak. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, istilah madhab itu di zaman dulu itu bisa digunakan untuk madhab dalam masalah akidah, bisa juga digunakan untuk madhab dalam masalah fikih. Makanya orang-orang kalau kita melihat ya kitab-kitab di zaman dahulu, mereka menyebut salaf, ada madhab salaf, ada madhab khalaf. Nyebutnya madhab, bukan manhaj. Ini madhab salaf, ini madhab khalaf. Madhab dalam akidah di sini. Ada madhab ahlus sunnah, ada madhab mu'tazilah, ada madhab asy'ariyah. Disebutnya apa? Madhab. Karena memang secara asal madhab itu bisa berkaitan dengan masalah-masalah akidah, juga bisa juga berkaitan dengan masalah-masalah fikih. Madhab dalam masalah fikih banyak. Yang terkenal 4 ya. Madhab Hanafi yang paling dulu, setelah itu disusul madhab Maliki, setelah itu madhab Syafi'i, setelah itu madhab Hambali. Selain 4 madhab ini ada madhab-madhab yang lain. Ada madhab Zahiri, ada madhab Al-Laythi, ada madhab Tabari, ada madhab Auza'i, dan ada madhab-madhab yang lainnya. Ini istilah madhab ya. Jadi madhab adalah pendapat yang dipilih oleh salah seorang imam dalam masalah-masalah ijtihadiyah, dan itu bisa dalam masalah akidah, bisa juga dalam masalah fikih.
Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah berlalunya waktu, istilah madhab ini lebih dominan digunakan untuk menyebut madhab fikih. Setelah berlalunya waktu, yang tadinya madhab itu digunakan untuk menyebut dua masalah ini, yaitu masalah akidah dan masalah fikih, akhirnya lebih dominan untuk menyebut masalah fikihnya. Makanya kalau kita mendengar kata madhab, maka yang kita fahami madhab fikih. Yang kita fahami ketika mendengar kata madhab itu madhab fikih, karena memang lebih dominan digunakan untuk menyebut madhab fikih. Ini madhabnya Imam Syafi'i misalnya, yang kita fahami ini madhab fikihnya Imam Syafi'i. Ini madhabnya Imam Ahmad, yang dimaksud biasanya adalah ini madhab fikihnya Imam Ahmad. Ini madhabnya Imam Malik, ini madhabnya Imam Abu Hanifah. Biasanya yang dimaksud adalah madhab fikihnya imam-imam tersebut. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana madhab ini lahir? Bagaimana madhab ini lahir? Karena kalau kita kembali ke zaman Nabi Muhammad SAW, dulu tidak ada madhab Syafi'i. Belum ada madhab Syafi'i ketika zaman Nabi. Begitu pula madhab-madhab yang lain. Madhabnya masih satu. Madhabnya mengikuti Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, madhab belum terbentuk. Datanglah masa sahabat. Rasulullah wafat, masanya menjadi masa sahabat. Belum ada madhab juga. Tapi sudah ada figur-figur yang menonjol di fikih. Ada figur-figur yang menonjol di fikih dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada madhab Ibnu Abbas, ada madhab Ibnu Umar. Maksudnya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ini menonjol dari sisi fatwa-fatwa fikihnya. Di sana ada madhab Ibn Mas'ud, ya, tidak disebut madhab ya, tapi belum ada istilah madhab ketika itu. Tapi di sana ada murid-murid yang banyak dari sahabat-sahabat yang menonjol fatwanya. Tapi belum ada istilah madhab ketika itu. Di Makkah ada sahabat yang menonjol, akhirnya banyak muridnya. Di Madinah juga demikian, di Irak juga demikian, di Syam, di Mesir. Ada sahabat-sahabat yang menonjol fatwanya dan mereka banyak muridnya. Belum terbentuk madhab. Makanya tidak ada yang namanya madhab Ibnu Abbas, tidak ada yang namanya madhab Ibnu Umar, madhab Ibnu Mas'ud, belum ada. Tidak ada istilah itu. Kemudian setelah itu di masa tabi'in, di masa tabi'in inilah lahir Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Jadi semua imam itu tidak ada yang tidak ada yang mendapati sahabat atau bertemu dengan sahabat kecuali Imam Abu Hanifah. Lahirlah Imam Abu Hanifah. Setelah itu generasi sahabat habis, ganti generasi tabi'in. Ya, Imam Abu Hanifah itu dari generasi tabi'in. Setelah itu muncullah imam tiga, ya. Yang pertama Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i,
kemudian Imam Ahmad. Tiga imam ini mereka dari generasi tabi'ut tabi'in. Jadi satu imam dari generasi tabi'in, tiga imam yang lain dari generasi tabi'ut tabi'in. Empat imam ini dulu adalah ulama-ulama yang sangat tersohor dan sangat kuat ilmunya dan fatwanya. Mereka mempunyai murid-murid yang sangat banyak sekali. Dan murid-murid mereka sangat semangat untuk membukukan ilmu dari guru-guru mereka. Mereka sangat semangat membukukan ilmu dari guru-guru mereka. Makanya akhirnya empat mazhab inilah yang terjaga sampai zaman kita. Dan tentunya itu semuanya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghendaki itu. Tapi wasilahnya adalah banyaknya murid yang mencatat ilmu-ilmu dari imam-imam tersebut, mengumpulkannya dan menyebarkannya kepada masyarakat. Dari empat imam ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya membahas tentang empat imam ya. Sekarang mengerucut kenapa? Karena empat imam inilah yang sampai sekarang mazhab fikihnya masih terjaga dengan baik. Dari empat imam ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang membukukan fikihnya secara sempurna, maksudnya secara lengkap sampai di zaman itu ya, adalah Imam Syafi'i. Tiga imam yang lain tidak membukukan ilmu fikihnya. Imam Abu Hanifah tidak membukukan ilmu fikih beliau. Ilmu fikih beliau dinukil dari murid-muridnya. Murid-muridnya yang membukukannya, bukan Imam Abu Hanifah. Imam Malik juga demikian. Beliau punya buku, tapi buku hadis, yaitu Muwatta. Walaupun di Muwatta juga ada perkataan beliau, tapi itu bukan buku fikih. Beliau tidak membukukan fikih secara sistematis dari awal sampai akhir. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliaulah yang menulis sendiri. Beliau yang menulis sendiri buku fikih dari awal sampai akhir. Beliau juga imlakkan kepada murid-muridnya. Buku fikih beliau sampai sekarang masih terjaga dengan baik. Kemudian setelah itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau juga dari ahlul hadis. Beliau tidak membukukan ilmu fikih beliau. Beliau fokus membukukan hadis Nabi. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, empat imam ini tidak ada satupun dari mereka yang menghendaki terbentuknya mazhab atas nama mereka. Dan ini fakta sejarah, tidak bisa diingkari. Empat imam ini tidak ada dari mereka yang menghendaki terbentuknya mazhab fikih atas nama mereka. Yang mereka inginkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah agar kaum muslimin mengikuti dalil, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perkataan-perkataan sahabat yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai hujjah. Itu yang mereka inginkan. Dan perkataan-perkataan mereka yang menjelaskan masalah ini sangat banyak sekali. Saya ambilkan satu persatu. Dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, la yahillu liman yufti min kutubi an yuftiya hatta ya'lama min aina qultu.
Tidak halal bagi orang yang berfatwa dari kitab-kitabku untuk memfatwakan hal tersebut sampai dia tahu dari mana aku mengatakannya. Jadi Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala melarang kepada murid-muridnya untuk berfatwa dengan fatwa beliau kecuali mereka tahu dalilnya. Kalau tidak tahu dalilnya, mereka tidak boleh berfatwa dengan fatwa itu. Konsekuensinya apa? Kalau mereka mengetahui ada dalil yang lebih kuat, mereka tidak boleh berfatwa dengan fatwanya Imam Abu Hanifah. Ini menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah tidak menghendaki ada madhab fikih yang disandarkan kepada beliau. Maksudnya beliau tidak bermaksud membuat madhab fikih itu. Itu terjadi karena murid-muridnya yang membukukan fatwa-fatwa beliau menjadi madhab Hanafi. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, innama ana bashar ukhti'u wa usib. Aku hanyalah manusia, aku bisa salah dan aku bisa benar. Fanzuru fi ra'yi, maka lihatlah pendapatku. Fa kullu ma wafaqal kitab was sunnah fakhudhu. Pendapat-pendapatku yang sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, maka ambillah. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab was sunnah fatrukuh. Dan semua dari pendapatku yang tidak sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, maka tinggalkan. Ini perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dalam perkataan beliau yang masyhur, laisa min ahadin illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada seorang pun kecuali perkataannya boleh diambil, boleh ditinggal, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang pun di sini, siapapun, masuk di dalamnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik pernah ditawari, jamaah, pernah ditawari oleh seorang raja di masa beliau untuk menjadikan mazhab kerajaan ketika itu adalah kitab beliau Al-Muwatta, dan beliau menolak tawaran itu. Memang beliau tidak ingin semua orang mengikuti beliau dari A sampai Z, tidak ingin. Yang beliau inginkan adalah agar kaum muslimin mengikuti dalil sebagaimana beliau mengikuti dalil. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, salah satu perkataan dari beliau, perkataan beliau tentang ini banyak sekali. Beliau mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu biha wa da'u ma qultu. Apabila kalian mendapatkan dalam kitabku pendapat yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berpendapatlah sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkan perkataanku. Ini perkataan Imam Syafi'i, tinggalkan perkataanku apabila menurut kalian itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam perkataan beliau yang lain, campakkanlah perkataanku ke tembok. Kalau kalian mendapati ada perkataanku yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, campakkan perkataanku ke tembok, lempar, buang sana. Dalam perkataan beliau yang lain, kalau kalian mendapati perkataanku menyelisihi hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Maka ingatlah ketika itu akalku sedang hilang. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Ingatlah ketika itu akalku hilang. Intinya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau punya banyak sekali perkataan yang mengajak murid-muridnya untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikuti beliau. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, la tuqallidni wala tuqallid Malikan wala Syafi'i wala Al-Auza'i wala Thawri wa khudh min haitsu akhadhu. Jangan engkau bertaklid kepadaku, janganlah engkau bertaklid kepadaku, jangan juga bertaklid kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Auza'i, Imam Thawri. Jangan bertaklid juga kepada mereka, tapi ambillah hukum dari sumber-sumber yang mereka mengambil darinya. Ambillah pendapat dari sumber-sumber yang mereka mengambil darinya. Sumber-sumber hukum intinya adalah Al-Quran, Sunnah. Semua dalil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah para a'immah, inilah imam 4 yang mereka semuanya tidak mengajak manusia untuk mengikuti mereka. Dakwah mereka itu ilallah jemaah. Dakwah mereka itu mengajak manusia agar mereka mengikuti jalannya Allah subhanahu wa ta'ala yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah, bukan ilayya, ala basiratin ana wa manittaba'ani. Qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, inilah jalanku, jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad'u ilallah, aku itu berdakwah agar manusia itu mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala. Ala basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, inilah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Para imam semuanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jalan mereka adalah mengajak orang-orang untuk mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun dari para imam ini yang mengajak manusia untuk mengikuti mereka. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah para imam ini wafat, setelah itu murid-muridnya mengumpulkan ilmu-ilmu fikih dari para imam ini. Dan ini bukan kesalahan. Tujuan mereka apa? Agar orang-orang bisa belajar fikih dengan mudah. Tujuan mereka untuk mendekatkan ilmu para imam tersebut kepada masyarakat, agar mereka bisa memahami fikih Islam dengan lebih mudah sesuai dengan dalil. Makanya Imam Al-Muzani, murid seniornya dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika menulis Mukhtasar yang sekarang terkenal dengan Mukhtasar Muzani, beliau mengatakan, aku mengumpulkan ilmu-ilmunya Imam Syafi'i ini dengan kesadaran yang penuh bahwa Imam Syafi'i melarang taklid kepada beliau. Beliau katakan demikian dengan kesadaran penuh. Aku tahu bahwa Imam Syafi'i melarang orang-orang untuk bertaklid kepada beliau, tapi aku lakukan ini agar orang-orang bisa beribadah kepada Allah dengan lebih mudah. Dan Imam Al-Muzani memberikan contoh jamaah, bagaimana bertaklid atau bagaimana
mengajarkan fikih kepada umat. Di dalam Mukhtasar Muzani, beliau menyampaikan fikihnya Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut beliau pendapat Imam Syafi'i ini tidak kuat, beliau sebutkan pendapat beliau berdasarkan dalilnya. Makanya di Al-Mukhtasar Al-Muzani, pengarangnya yaitu Imam Al-Muzani sering mengatakan qala Al-Muzani. Ketika ada perkataan qala Al-Muzani, maksud beliau adalah Muzani menyelisih Imam Syafi'i. Kemudian beliau sebutkan dalilnya. Silahkan dirujuk di Mukhtasar Muzani. Seperti itulah harusnya seseorang mengajarkan fikih kepada masyarakat. Dan inilah praktek para ulama-ulama di zaman dahulu. Agar apa? Agar masyarakat masih punya semangat untuk mengikuti dalil. Bukan hanya tahu hukum saja, tapi tahu dari mana hukum itu diambil. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, setelah murid-murid beliau, ya para imam tersebut, mengumpulkan ilmu-ilmu fikihnya, akhirnya terbentuklah madhab. Karena akhirnya orang-orang melihat murid-muridnya imam ini membukukan ilmu fikih, akhirnya kok mudah ya untuk mempelajari fikih secara lengkap, secara runut, berdasarkan dalil-dalilnya. Akhirnya orang-orang belajar fikih dari kitab-kitab yang memudahkan belajar fikih itu. Akhirnya terbentuklah ada fikih yang usulnya atau dasar-dasarnya sesuai dengan usulnya Imam Abu Hanifah. Ada fikih-fikih yang dasar pendalilannya sesuai dengan dasar-dasarnya Imam Malik, usulnya Imam Malik. Ada buku-buku fikih yang ditulis sesuai dengan usulnya Imam Syafi'i. Ada fikih-fikih yang ditulis sesuai dengan usulnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan tentunya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ilmu-ilmu fikih ini akhirnya berkembang. Tidak semua masalah fikih pernah dibahas oleh Imam Syafi'i. Tidak semua masalah fikih pernah dibahas oleh Imam Abu Hanifah. Begitu pula Imam Malik, begitu pula Imam Ahmad ibn Hanbal. Akhirnya apa? Ulama-ulama yang belajar dari madhab-madhab tertentu, mereka menjawab permasalahan-permasalahan baru, dan itu mereka masukkan ke buku madhab. Akhirnya semakin lama buku madhab ini semakin besar, dan terbentuklah madhab-madhab itu. Makanya kalau dikatakan apakah madhab Syafi'i itu semua perkataan Imam Syafi'i? Jawabannya apa? Tidak. Jadi madhab Syafi'i itu adalah kumpulan-kumpulan pendapat dari para ulama Syafi'iyah yang imam mereka adalah Imam Syafi'i. Dan biasanya pada masalah-masalah yang mendasar yang mereka gunakan adalah perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Begitu pula dengan mazhab-mazhab yang lainnya. Jadi mazhab itu berkembang jemaah. Berkembang. Kenapa perkataan yang tidak dikatakan oleh Imam Syafi'i misalnya bisa disandarkan kepada mazhab? Karena menurut mereka, saya kan berdalil sebagaimana Imam Syafi'i berdalil. Maka hasil dari ijtihad saya bisa disandarkan kepada mazhab Syafi'i. Itulah mengapa dalam madhab tersebut tidak murni perkataan dari imam, karena penerusnya ini masih mewarisi dalil-dalilnya imam tersebut, bagaimana cara mereka berdalil, dan mereka akhirnya menelurkan fatwa-fatwa itu atau pendapat-pendapat itu. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, harus dibedakan
antara madhab Syafi'i dan madhab Imam Syafi'i. Beda jamaah. Kalau dikatakan madhab Imam Syafi'i, itu madhabnya Imam Syafi'i. Madhabnya Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah dan wafat tahun 204 Hijriah. Jadi perkataan beliau, itulah madhab Imam Syafi'i. Tapi kalau dikatakan madhab Syafi'i, itu kumpulan dari pendapat-pendapat para ulama Syafi'iyah yang imamnya Syafi'i yang dianggap mu'tamad dalam madhab. Itulah madhab Syafi'i. Makanya bisa jadi dalam madhab Syafi'i ada perkataan atau pendapat yang menyelisih pendapatnya Imam Syafi'i. Saya contohkan ya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu memilih pendapat akhir sholat isya itu sepertiga malam pertama. Akhir waktu sholat isya itu ketika sampai pada sepertiga malam pertama. Kalau selesai sepertiga malam pertama sudah tidak boleh, ya, sudah keluar waktu sholat isya. Padahal madhab yang mu'tamad atau pendapat yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i, waktu isya kapan akhirnya? Sampai subuh jamaah. Sampai subuh. Kenapa seperti itu Ustaz? Ya karena memang madhab Syafi'i itu bukan perkataan Imam Syafi'i saja. Madhab Syafi'i itu kumpulan dari pendapat-pendapat para ulama Syafi'iyah yang imamnya Imam Syafi'i yang dianggap mu'tamad. Mu'tamad itu maksudnya dianggap resmi. Resmi pendapat madhab. Dan kapan pendapat dianggap resmi? Ini ada, kalau orang sekarang bilang, ada orang yang menjadi standar, yang menjadi rujukan dalam masalah ini. Ya. Di antara mereka ada Imam Nawawi. Di antara mereka ada Imam Ar-Rafi'i. Di antara mereka ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Di antara mereka ada Ar-Ramli. Ini biasanya kalau para ulama berbeda pendapat dalam madhab satu madhab, ya dalam madhab Syafi'i, mereka melihat ulama-ulama ini mengatakan yang mu'tamad yang mana. Dan biasanya ulama-ulama ini juga ada perbedaan, tapi sedikit, sudah relatif sedikit banget. Itulah perbedaan antara madhab Syafi'i dengan madhab Imam Syafi'i. Ini terjadi juga di madhab-madhab yang lain. Bedakan antara madhab Maliki dengan madhabnya Imam Malik. Bedakan antara madhab Imam Abu Hanifah dengan madhab Hanafi. Beda. Apalagi di madhab Hanafi ini. Madhab Hanafi itu jamaah ada 3 ulama besar yang inti sebagai pembangun madhab Hanafi. Yang pertama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini punya 2 murid senior. Yang pertama Abu Yusuf Al-Qadi, yang kedua Muhammad ibn Al-Hasan. Ini ya 3 tokoh besar dalam madhab Hanafi. Jamaah, kalau kita melihat kitab-kitab Hanafi yang mutawwal, yang panjang-panjang itu, selalu ada perbedaan antara 3 orang ini. Jadi 2 muridnya ini banyak menyelisih Imam Abu Hanifah. Antara murid satu dengan murid yang lainnya bisa berselisih. Dan disebutkan dalam kitab madhab. Kemudian setelah itu yang mu'tamad dalam madhab seperti ini. Dan itu banyak sekali dalam kitab madhab Hanafi. Jadi antara yang mu'tamad dengan pendapatnya imam, banyak yang tidak sinkron. Makanya harus dibedakan antara madhab Hanafi dengan madhabnya Imam Abu Hanifah.
Kemudian jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, setelah berlalunya waktu ya, ini tadi pembukuan, masih ada semangat ketika itu untuk mengikuti dalil. Jadi tidak hanya mempelajari fikih, tapi mempelajari dalilnya juga. Tapi kalau seperti itu akhirnya apa? Ilmu fikih ini ilmu yang sangat luas sekali jadinya. Berjalannya waktu, banyak dari kaum muslimin yang malas-malasan belajar. Mulailah ditulis apa? Mukhtasarat. Mukhtasarat itu ringkasan jamaah. Jadi yang panjang-panjang tadi, yang ada dalil-dalilnya itu, untuk dipermudah lagi harus dihilangkan dalil-dalilnya. Tinggal permasalahan sama hukumnya saja. Tinggal permasalahan sama hukum. Tujuannya juga baik jemaah. Untuk apa? Agar mudah dihafalkan. Tapi ada efek sampingnya. Cara ini ada efek sampingnya. Efek sampingnya apa? Orang yang mempelajari mazhab dengan cara seperti ini di awal, maka dia tidak akan semangat mengikuti dalil. Dia juga tidak tahu dalil-dalil untuk perkataan-perkataan itu atau pendapat-pendapat itu. Dan ini akhirnya yang menjadikan semangat ta'assub menjadi tinggi. Ta'assub itu apa? Fanatik buta. Kenapa terjadi ta'assub? Karena kaum muslimin sudah malas belajar. Dan yang mereka baca kitab-kitab mukhtasarat fikih ini, akhirnya mereka menjadi banyak orang-orang yang hanya belajar itu, dan akhirnya dia pegang teguh itu, dan terjadilah ta'assub, terjadilah fanatik buta. Maka jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, di zaman kita ini kita harusnya menghindarkan diri dari cara belajar yang seperti ini. Kalau kita punya waktu banyak jamaah, mondok, sekolah, fokus belajar fikih runut. Dari mulai yang paling dasar, fikih mazhab, tanpa dalil yang pertama sampai akhir. Kemudian tahap yang kedua, mengetahui dalil dalam setiap masalah. Tahap yang ketiga, mengetahui khilaf dalam mazhab ini. Tahap yang keempat yang paling akhir, tahap muqaranah, perbandingan mazhab dan menentukan mana yang paling kuat dari sisi dalil. Kalau ingin membangun fikih secara kuat, caranya seperti itu. Tapi apakah semua orang bisa membangun fikihnya dengan cara ini? Apakah semua orang jamaah? Apakah semua orang punya waktu yang banyak untuk mempelajari fikih? Jawabannya tidak. Yang punya banyak waktu untuk belajar fikih, silahkan belajar dengan cara itu. Itu yang dulu dilakukan oleh para ulama. Dari mulai fikih mazhab yang paling mendasar, ringkasan-ringkasan itu pelajari dari awal sampai akhir. Setelah tahap itu, tahap yang berikutnya, ketahui dalil-dalilnya. Tahap yang berikutnya, ketahui perbedaan pendapat dalam satu mazhab. Tahap yang berikutnya baru perbandingan mazhab. Lalu bagaimana Ustadz kalau kita tidak punya banyak waktu? Ngajinya sepekan sekali, hari Ahad saja. Cari cara yang ringkas jamaah. Bukan dengan mempelajari kitab fikih mazhab, tapi ringkaskan jalannya dengan mengetahui hukum fikih dan dalilnya. Mengetahui hukum fikih dan dalilnya, sudah selesai. Kenapa? Karena sebenarnya buku-buku fikih itu tujuannya adalah mengantarkan kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Tujuannya itu, tidak ada tujuan selain ini. Para imam madhab yang mereka inginkan agar manusia bisa beribadah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita orang awam tidak punya banyak waktu, belajarlah fikih dengan cara seperti itu.
Apa hukumnya? Mana dalilnya? Sudah selesai. Belajar yang lain lagi. Tidak usah ini perkataan Imam Fulan, ini perkataan Imam Fulan, dalam madhab ini yang muktamad seperti ini. Tapi setelah itu kita sebutkan, tapi ini kurang kuat, yang lebih kuat adalah pendapat ini. Lama jadinya. Waktu kita habis juga dengan cara seperti itu. Yang lebih baik adalah dengan langsung ya kita menyebutkan hukum fikih, kita mempelajari fikih, kemudian kita mempelajari dalilnya. Dalilnya seperti ini. Dengan seperti itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, fikih kita menjadi lebih berkah. Fikih kita menjadi lebih berkah. Kita misalnya ketika takbir Allahu Akbar, kalau kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu seperti itu, ada kemantapan dalam hati. Saya melihat ada hadis yang bunyinya seperti itu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika takbiratul ihram itu membaca Allahu Akbar. Ada keberkahan di sini. Ada juga semangat dalam hati untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang lebih berkah untuk orang-orang yang awam. Adapun untuk orang-orang yang punya waktu yang banyak fokus untuk belajar fikih, maka cara yang paling baik adalah cara yang tadi saya sebutkan, membangun fikih dengan dasar yang kuat, tapi tetap dengan semangat mengikuti dalil. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa hukum bermadhab saat ini? Apa hukum bermadhab jamaah? Boleh atau tidak? Boleh. Ada yang berpendapat tidak? Bolehkah bermadhab? Jawabannya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bermadhab itu bisa berbeda-beda keadaan antara satu orang dengan orang yang lain. Bermadhab itu bisa bermakna banyak. Makanya kita harus tahu apa yang dimaksud dengan madhab, atau apa yang dimaksud dengan bermadhab. Kalau kita ditanya apa hukum bermadhab, maka jawab apa yang antum maksud dengan bermadhab ini dan untuk siapa. Karena bermadhab itu banyak keadaannya. Saya sebutkan ya keadaan-keadaan. Yang pertama, keadaan yang pertama, belajar madhab, bermadhab adalah belajar fikih dan usul madhab tertentu untuk membangun keilmuan agama seseorang. Belajar ilmu fikih dan ilmu usul fikihnya, usul fikih madhab tertentu. Tujuannya apa? Untuk membangun keilmuan agama seseorang, tapi dengan tetap memperhatikan dalil, mencari pendapat yang kuat dengan mengedepankan dalil Al-Quran dan Sunnah. Bermadhab bisa bermakna ini, ya. Jadi bermadhab bisa bermakna belajar fikih madhab itu, misalnya madhab Syafi'i ya. Bermadhab Syafi'i itu bisa bermakna belajar fikih Syafi'i dan belajar usul fikihnya Syafi'i. Untuk apa? Untuk membangun bangunan keilmuan, tapi tetap ada semangat mengikuti dalil. Kalau artinya madhab itu ini, kalau yang dimaksud dengan bermadhab itu ini, maka jelas tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa yang seperti ini itu dibolehkan. Baik, keadaan yang kedua, kalau artinya bermadhab atau keadaan seseorang dalam bermadhab itu
adalah dengan mengambil pendapat imamnya karena melihat dalilnya lebih kuat, tapi dia tidak menyandarkan pendapat itu kepada dirinya, tapi kepada imamnya, maka ini juga dibolehkan. Apa maksudnya Ustadz ini keadaan yang kedua? Jadi gini jamaah, ada orang yang mempelajari fikih mazhab Syafi'i. Dia pelajari masalah-masalah fikihnya, dia juga pelajari dalilnya. Dan ternyata dalil-dalil yang disebutkan itu menurut dia kuat sekali. Menurut dia dalil-dalil yang dipelajari itu kuat sekali. Akhirnya dia menyepakati mazhab itu. Akhirnya dia menyepakati mazhab itu. Perkataan itu perkataan imamnya, bukan perkataan dia. Dia mengatakan ini perkataan imam saya, tapi saya melihat dalilnya memang lebih kuat. Bermadzhab yang seperti ini juga dibolehkan. Kenapa? Karena yang dia ikuti sebenarnya adalah dalilnya. Yang dia ikuti sebenarnya dalilnya. Kalau saja seandainya dia melihat dalil lain lebih kuat, tentunya dia akan mengikuti dalil lain. Karena alasan dia mengikuti madhab itu karena menurut dia dalilnya lebih kuat dalam masalah-masalah yang dibahas di dalamnya. Seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi itu mengatakan seperti itu. Kenapa saya bermadhab Syafi'i? Karena menurut saya dalil-dalil yang digunakan untuk membangun madhab ini dalil-dalilnya kuat dan itu sesuai dengan pendapat saya, pandangan saya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan seperti itu. Bermadhab yang seperti ini dibolehkan. Makanya jamaah, kalau kita melihat ya bagaimana Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kalau ada pendapat di dalam madhab yang menurut beliau menyelisih dalil, beliau tinggalkan pendapat itu. Tapi mayoritas yang beliau pilih sesuai dengan madhab karena menurut beliau dalil dalam madhab itu kuat-kuat. Ya, jadi beliau menyandarkan diri sebagai pengikut madhab Syafi'i karena beliau melihat dalilnya lebih kuat. Taib, yang kedua masih boleh. Keadaan yang ketiga, keadaan orang bermadhab yang ketiga adalah ketika seseorang mempelajari agama melalui madhab tertentu karena tidak mampu belajar agama selain dengan cara itu. Dia mau belajar agama, tidak ada yang ngasih dia pelajaran kecuali orang ini. Dan orang tersebut tidak tahu kecuali madhab Syafi'i misalnya. Dia tidak punya cara lain. Maka bermadhab ketika keadaannya seperti ini juga dibolehkan. Kenapa? Karena dia punya kewajiban untuk beragama, beribadah sesuai dengan dalil, tidak bisa sampai kepada mengamalkan agama Allah. Dan tujuan ini tidak bisa dia dapatkan kecuali dengan belajar madhab. Maka ya dibolehkan juga. Ini keadaan yang ketiga. Taib, keadaan yang keempat. Bermadhab ketika keadaannya adalah menyandarkan diri kepada madhab tertentu dan mengharuskan diri untuk mengikutinya. Ditambah lagi ada sikap loyal kepada siapapun yang bermadhab sama dan memusuhi siapapun yang bermadhab berbeda. Keadaan yang keempat, ketika bermadhab adalah menyandarkan diri kepada madhab tertentu dan mengharuskan dirinya untuk mengikutinya dari A sampai Z. Kemudian setelah itu ada sikap kalau tidak sama madhabnya dia akan musuhi.
Kalau tidak, kalau sama madhabnya, dia akan bela. Jadi ada wala wal bara di sini. Ini madhabmu apa? Maliki. Oh, berarti bukan teman ana. Madhabnya apa? Syafi'i. Oh, berarti teman ana ini. Madhabmu apa? Maliki. Oh, berarti pendapatmu salah. Ini madhabnya Syafi'i. Oh, benar berarti ini. Menilai kebenaran, kesalahan hanya karena madhab. Seakan-akan madhab lain itu agama lain. Yang bermadhab Syafi'i tidak boleh mengambil madhabnya Maliki. Yang bermadhab Maliki tidak boleh mengambil madhabnya Hanafi. Seakan-akan itu agama lain. Bermadhab kalau maknanya seperti ini, kalau keadaannya seperti ini yang tercela. Tidak ada seorang imam pun yang mengajak masyarakat atau kaum muslimin untuk bermadhab dengan cara seperti ini. Bahkan semua imam madhab memerangi keadaan yang seperti ini. Inilah ta'assub, inilah fanatik buta yang dari dulu diperangi oleh para imam. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana dengan orang awam, Ustaz? Orang awam tidak bisa mengetahui dalil. Orang awam tidak bisa memahami dalil. Sudah dijelaskan dalilnya, tidak faham-faham. Ada yang seperti ini banyak. Apakah dia wajib bermadhab? Apakah dia wajib mempelajari fikih dengan madhab tertentu? Jawabannya tidak. Terus apa Ustadz kewajibannya? Kewajibannya bertanya kepada ulama. Kewajibannya ngaji kepada ulama. Tidak harus ulama yang bermadhab Syafi'i, tidak harus ulama yang bermadhab Maliki, tidak harus ulama yang bermadhab Hanafi, tidak. Ulama yang mumpuni ilmunya. Tidak ada kewajiban untuk mempelajari agama dari madhab tertentu. Allah katakan di dalam Al-Quran untuk orang-orang yang tidak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama apabila kalian tidak tahu. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan ulil amri kalian. Ulil amri di sini ada yang mengatakan maksudnya adalah penguasa, ada yang mengatakan maksudnya adalah ulama, ya. Ada yang mengatakan maksudnya umara, ada yang mengatakan maksudnya ulama. Intinya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak ada di dalam ayat tersebut kata-kata taatilah madhab kalian. Tidak ada kata-kata taatilah madhab Hanafi atau madhab Maliki atau madhab Syafi'i atau madhab Hambali. Tidak ada. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan taatilah ulil amri kalian. Ulil amri bisa bermakna dua. Yang pertama umara, yang kedua ulama. Dan ulama di sini masih umum. Tidak dikatakan ulama madhab tertentu, tidak, ulama. Sama dengan ayat tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ketika seseorang bisa mengikuti Allah dan Rasulnya dengan merujuk kepada dalil, maka itu yang diwajibkan kepada dia. Makanya setelah ayat ini, ya setelah perkataan ini Allah katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian berselisih
dalam masalah apapun, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mengembalikan kepada Allah dengan merujuk ke Al-Quran, mengembalikan kepada Rasul dengan merujuk kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi mereka yang tahu, bisa memahami. Kalau kalian bisa memahami dalil-dalil yang ada, maka diwajibkan untuk mengembalikan masalah apapun kepada dalil-dalil yang ada. Jadi jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, harus dibedakan ya sekarang. Kita harus membedakan dan mengerti posisi kita. Kita orang awam ataukah kita orang alim yang bisa memahami dalil? Kalau kita posisinya di orang awam, kewajiban kita adalah bertanya, bukan mengambil mazhab tertentu. Kalau posisi kita adalah seorang ulama yang bisa memahami dalil dengan baik, maka kewajibannya adalah mengikuti dalil. Bisa difahami ya? Lihat posisi kita di mana. Karena itu punya konsekuensi hukum yang berbeda. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang menjadikan masalah bermadhab ini ramai, itu ketidakarifan, ketidakbijaksanaan orang yang mengajarkan mazhab itu. Saya misalkan, kalau misalnya di sebuah komunitas, di sebuah daerah, masyarakatnya sudah semangat untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, menjadi sangat tidak bijaksana ketika seseorang mengajarkan fikih mazhab tanpa dalil di masyarakat yang seperti itu. Karena itu akan membuat ramai. Begitu pula sebaliknya, ketika kita hidup di masyarakat yang masyarakatnya sudah mencukupkan diri dengan mazhab tertentu, maka menyebarkan ilmu fikih di situ dengan cara yang penting sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tanpa mempertimbangkan pendapat mazhab yang ada dalam masyarakat, ini juga tidak bijaksana. Kalau misalnya ada lingkungan ya, di masjid misalnya, sudah terbiasa di masjid itu tidak kunut, makanya masalah kunut ramai lagi. Kenapa? Berkaitan dengan masalah mazhab ini. Sudah terbiasa di masjid tidak kunut. Di masjid tersebut juga pemahamannya rata-rata melihat kunut itu tidak disyariatkan misalnya. Tiba-tiba dia orang datang semangat mempelajari mazhab, akhirnya dia kunut. Ini tidak bijaksana jamaah. Tidak bijaksana seperti ini. Ini membuat gaduh. Bukankah tidak kunut juga dalilnya kuat? Kenapa antum memaksakan diri? Bahkan anak dapat cerita sebagian orang karena dia belajar mazhab tertentu yang melihat bahwa kunut itu disyariatkan atau disunnahkan, dia sengaja menelatkan diri masuk di rakaat kedua agar bisa memperlihatkan kepada orang-orang, saya di rakaat kedua kunut. Ya, ini tindakan yang sungguh ya sangat tidak bijaksana seperti ini. Kita harus mempertimbangkan juga keadaan masyarakat. Kalau masyarakatnya sudah masyarakat yang baik, yang mereka punya karena kerukunan masyarakat juga harus kita jaga. Begitu pula ya sebaliknya, ketika di masjid sudah terbiasa kunut. Ketika di masjid sudah terbiasa kunut, masyarakatnya juga masyarakat yang memandang kunut itu disunnahkan. Kalau kita diminta untuk jadi imam dan pandangan kita pandangan yang kunut itu tidak disyariatkan, maka minta izin kepada makmumnya. Minta izin kepada makmumnya. Saya nanti kalau sholat tidak berkunut. Kalian bersedia atau tidak? Kalau bersedia silahkan jadi imam.
Kalau tidak jadi makmum lebih baik. Lebih baik jadi makmum. Apa ruginya kita jadi makmum? Biarkan imam yang berkunut, yang dia mempraktekkan apa yang dia yakini. Ini untuk menjaga kerukunan masyarakat. Karena antara kunut dan tidak kunut ini masalah ijtihadiyah. Kita harus toleran. Bukan berarti kita lakukan semuanya, tidak. Kita harus toleran, maksudnya adalah kita pilih salah satu, kemudian lakukan sesuai dengan keyakinan kita. Ya, lakukan sesuai dengan keyakinan kita, dengan tetap saling toleransi, saling menghargai. Kita masyarakat yang heterogen, pasti ada yang berbeda. Maka harus ada sikap yang bijaksana. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini pembahasan masalah madhab. Selanjutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita berpindah ke masalah manhaj. Subhanallah, sudah 10:30. Taib, apa yang dimaksud dengan manhaj? Manhaj secara bahasa itu jalan yang terang. Manhaj secara bahasa itu jalan yang terang. Jalan yang terang ini juga bisa pada jalan yang kasat mata. Kita bisa lihat kalau ada jalan, ada lampunya, itu bisa disebut sebagai manhaj, itu jalan yang terang. Bisa juga sesuatu yang maknawi, ya. Jalan maksudnya jalan berpikir atau pemahaman yang terang, yang dalilnya benar-benar jelas, dasar-dasarnya sangat kuat. Itu jalan yang terang, itulah manhaj secara bahasa. Adapun manhaj secara istilah, maka sebenarnya ya, istilah ini istilah yang baru. Tidak ada di zaman Nabi manhaj dengan maksud yang diinginkan oleh orang-orang di zaman ini. Seperti istilah madhab juga di zaman Nabi tidak ada, setelah itu muncul istilah madhab. Manhaj juga demikian ya, tapi manhaj ini munculnya di zaman-zaman kita. Di zaman kita muncul manhaj. Biasanya untuk membedakan mana yang ahlus sunnah, mana yang bukan ahlus sunnah. Ada definisi yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala tentang manhaj ini. Beliau mengatakan al-manhaju huwa at-tariq alladhi rasamahu lana rabbuna fi kitabih wa waddahahu lana nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi sunnatih. Manhaj adalah jalan beragama yang digariskan Allah dalam kitabnya, dijelaskan oleh Nabi kita dalam sunnahnya, wasara alaihi sahabatuhu wa man jaa ba'dahum, dan dijalankan oleh para sahabat dan orang-orang yang setelah mereka, mimman nahaja manhajahum wa salaka tariqahum, yang orang-orang tersebut mengikuti jalannya para sahabat dan mengikuti jalan para sahabat. Kalau kita melihat definisi ini ya, saya ulangi, manhaj adalah jalan beragama yang digariskan oleh Allah dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dan dijalani oleh para sahabat. Dijalani oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sahabat itu. Kalau kita melihat definisi ini, maka manhaj adalah cara beragama seseorang. Cara beragama. Kalau dikatakan cara beragama berarti ini sangat luas.
Karena cara beragama bisa berhubungan dengan akidah, bisa berhubungan dengan ibadah amaliyah, bisa berhubungan dengan akhlak, bisa berhubungan dengan bisnis, bisa berhubungan dengan muamalah antara manusia satu dengan manusia yang lain. Cara beragama. Jadi manhaj itu jauh lebih luas daripada madhab. Kalau madhab itu cara berfikih, itu masuk dalam ranah manhaj. Ya, manhaj itu cara beragama dan itu sangat luas sekali. Karena agama itu mencakup seluruh sisi kehidupan manusia. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau dikatakan manhaj salaf, apa yang dimaksud dengan manhaj salaf? Ya, cara beragamanya para sahabat. Karena salaf di situ maknanya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merekalah umat Muhammad yang paling mulia. Khairun nas qarni. Manusia yang paling baik adalah generasiku, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah itu orang-orang yang setelah mereka, yaitu generasi tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Salaf itu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka adalah manusia terbaik atau generasi terbaik dari umat ini. Manhaj salaf itu bagaimana, Ustaz? Manhaj salaf itu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihil yaum wa ashabi. Itulah manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Apa ma ana alaihil yaum wa ashabi? Ma ana alaihil yaum wa ashabi adalah ajaran yang aku dan para sahabatku di atasnya. Cara beragama yang aku dan para sahabatku di atasnya. Itulah manhaj salaf, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Berarti ada manhaj salaf dalam akidah, ada manhaj salaf dalam fikih, ada manhaj salaf dalam akhlak, dan seterusnya. Manhaj salaf dalam berbagai sisi kehidupan tersebut patokannya adalah ma ana alaihil yaum wa ashabi. Ketika hal tersebut sesuai dengan caraku dan cara para sahabatku, itulah manhaj salaf. Dan di sana jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada masalah-masalah yang sering dibahas dalam bab manhaj. Kenapa? Karena banyaknya kesalahan orang-orang dalam masalah ini, dan kesalahannya membahayakan. Sehingga sering ya disebut masalah-masalah ini sering disebut sebagai masalah manhaj. Masalah-masalah yang sering orang-orang salah di dalamnya dan kesalahannya fatal. Kesalahannya sangat membahayakan. Saya sebutkan di sini beberapa ya. Misalnya yang pertama, sumber akidah. Sumber akidah seseorang. Ini masalah yang kalau seseorang salah dan menyelisih manhaj salaf, dia dianggap keluar dari ahlus sunnah wal jamaah.
Ini masalah manhajiyah. Ini masalah manhaj. Bahwa sumber akidah adalah Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah sebagaimana dipahami oleh generasi salaf. Sumber akidah itu bukan akal-akalan. Sumber akidah itu Al-Quran, hadis Nabi yang sahih. Dan keduanya harus difahami dengan pemahaman para sahabat. Kalau ada yang menyelisih dalam masalah ini, maka dia dianggap keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masalah yang kedua, contohnya bahwa mentakwil sifat-sifat Allah itu tidak dibolehkan. Tidak boleh kita mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah, maka kita bisa katakan orang tersebut keluar dari koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, keluar dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apa? Para sahabat tidak ada yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Masalah yang berikutnya misalnya, akal tidak boleh didahulukan daripada nas. Akal tidak boleh mengalahkan dalil nas. Al-Quran, Sunnah tidak boleh dikalahkan oleh akal. Masalah ini masalah manhajiyah. Kalau seseorang menyelisih masalah ini, maka dia keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang mendewa-dewakan akalnya terkenal dari kelompok siapa? Mu'tazilah. Mereka menyelisih Ahlus Sunnah dari sisi ini. Di antaranya ya. Jadi mereka lebih mendahulukan akal mereka daripada nas. Contoh lagi, masalah manhajiyah, para sahabat tidak boleh dicela. Kalau ada yang mencela sahabat dan dia membolehkan itu, dia sadar, berarti dia keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh lagi, bahwa keimanan itu mencakup keyakinan, ya, amalan-amalan hati, amalan-amalan lisan, dan amalan-amalan anggota badan. Kalau ada yang menyelisih ini, dia keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini masalah manhaj. Contohnya lagi, bahwa ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan. Ibadah itu harus sesuai dengan sunnah. Tidak boleh beribadah dengan cara-cara sendiri. Kalau ada yang membolehkan, berarti dia keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjadi ahlil bid'ah. Contohnya lagi, kita tidak boleh fanatik kepada figur tertentu. Ini manhaj salaf. Dari dulu, dari zaman sahabat sampai zaman para imam, tidak ada yang membolehkan fanatik buta kepada person, kepada figur. Kita harus fanatik kepada dalil. Kalau ada yang menyelisih ini, maka dia keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh lagi, ya, pemimpin muslim yang sah harus didengar dan ditaati dalam perkara yang ma'ruf. Pemerintah yang sah, pemerintah kita pemerintah sah, harus ditaati dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Kalau ada yang menyelisih ini, maka dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh lagi, seperti bagaimana kita bermuamalah dengan ahli bid'ah. Bagaimana kita bermuamalah dengan ahli bid'ah? Kita harus hati-hati. Kita harus menjaga jarak. Bukan berbaur yang sampai menjadikan tidak ada bedanya antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Seakan-akan sama. Tidak seperti itu. Dulu di zaman salaf, Ahlul Bid'ah itu sangat dijauhi. Kalau ada orang-orang yang menyelisih dalam masalah ini, dia berbaur seakan-akan temannya sendiri dengan Ahlul Bid'ah, maka dia keluar dari manhaj salaf.
ya, dan masih banyak masalah-masalah yang lainnya. Insyaallah yang saya contohkan sudah cukup ya. Untuk tambahan-tambahan yang lainnya bisa dipelajari dari ustadz-ustadz yang lain yang lebih berilmu dari ana. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan taufiknya untuk bisa mengamalkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan kita juga bisa mengajarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallah ya Ustaz. Tapi sebelum kita masuk sesi tanya jawab, kami mohon tetap ada di sini, jangan ada yang keluar dulu, karena nanti sewaktu sesi tanya jawab juga masih banyak faedah ilmu yang insyaallah disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Musyaffa Daini MA Hafizullah Ta'ala. Dan sekedar informasi saja, beliau ini adalah lulusan doktoral bidang usul fikih dari Universitas Islam Madinah. Jadi memang sesuai dengan bidang yang beliau jalani. Baik, sebelum kita sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan dulu laporan keuangan untuk pembebasan lahan Masjid Muwahhidin. Untuk itu kami persilakan kepada Dr. Zikri Nur STMSI untuk bisa menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, kami selaku panitia pembebasan lahan Masjid Muwahhidin diminta untuk melaporkan pertanggungjawaban pengumpulan donasi kami di forum ini. Jadi kami mohon maaf pada Ustadz memakai waktunya sebentar, Ustadz. Ya, jadi laporan pertanggungjawaban ini kita rencana akan membangun Masjid Muwahhidin tepatnya di belakang kolam renang Selayang, Jalan Dr. Mansur. Di ukuran lahan yang Ukuran lahan yang akan kita bebaskan sekitar 50 meter kali 100 meter. Yang lahan ini dibagi oleh pemilik lahan, yaitu ada 6 kapling. 6 kapling ini, satu kaplingnya wakaf dari pemilik lahan, dan 5 kaplingnya lagi yang akan kita bayarkan. Nah, yang akan kita bayarkan itu dana yang dibutuhkan untuk pembayaran 5 kafling ini sekitar 8,5 miliar rupiah. Nah, dari 8,5 miliar rupiah ini sudah terkumpul sekitar 7,6 miliar rupiah, yaitu 88,8%. Masih membutuhkan sekitar 11,2% lagi, yaitu 956.593.000 ditambah 200 juta untuk pajak pembelian tanah tersebut. Saat ini sudah dilakukan pembayaran sebanyak 4 kali, dan pembayaran terakhir nanti ini setelah dana terkumpul sisanya ini sekitar 900 juta. Kemudian donasi ini kita kumpulkan dari kajian-kajian yang ada di Kota Medan, kemudian dari peserta WhatsApp group yang dikoordinir oleh Rosyad TV, dan dari masyarakat Kota Medan yang melihat info ini di videotron yang tersedia di beberapa titik di Medan, sama dari penonton Rosyad TV baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Saat ini juga panitia sedang merancang desain masjid yang akan dibangun. Target kita insya Allah awal tahun 2023 masjid tersebut akan kita bangun. Kami mohon bantuan dari Bapak Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang ada di masjid ini maupun yang sedang menonton dari Rosyad TV untuk mendukung dan membantu proses pembebasan lahan masjid ini dan pembangunan masjid ini dengan cara berdonasi melalui rekening BSI 7127 485 555
7127 485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, atau bisa menjumpai kami atau menghubungi kami melalui kontak 0811 6034 115, atau bisa langsung tanya ke panitia yang ada di belakang. Untuk detail pemasukan donasi masjid bisa dilihat di website kami www.rasyad.tv, www.rasyaad.tv. Semua detail pemasukan dari Bapak Ibu dan nama-nama pengirim donasi bisa dilihat di website kami. Itu aja laporan dari kami. Mudah-mudahan pembebasan dan pembangunan masjid ini diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jazakallah ya. Sebagai ketua donasi Dr. Zikri Nur SSI MSI. Baik, selanjutnya kita akan masuk sesi nanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan tulis di kertas dan diarahkan ke sebelah kanan, ya kanannya Ustadz. Baik, tafadhol Ustadz. Ya. Pertanyaan yang pertama, dalam masalah ijtihadiyah kita mengambil satu pendapat yang kuat. Bagaimana sikap kita terhadap pendapat yang lainnya? Jawabannya kita tetap menghormati pendapat yang lain ya. Kita tetap menghormati pendapat yang lain. Jadi kita lakukan apa yang kita yakini dan kita toleran kepada pendapat yang diyakini oleh orang lain sesuai dengan dalil masing-masing. Itu yang harusnya kita lakukan. Kita boleh berdiskusi. Misalnya mengatakan, kenapa antum memilih pendapat itu? Apa yang menjadikan antum misalnya tidak mengambil hadis ini? Kan jelas hadisnya. Ini sebatas diskusi jamaah, tidak boleh saling memaksakan pendapat. Sebatas diskusi. Kalau misalnya semua yang kita sampaikan dia jawab, bisa dia jawab, dan jawaban dia bisa kita jawab juga, ya sudah. Karena pada satu titik ya seringkali kita menguatkan kemungkinan yang tidak selaras dengan apa yang dia yakini. Pada satu titik biasanya ada dua kemungkinan jemaah. Dua kemungkinan. Dan dua kemungkinan ini sama-sama mungkin. Hanya saja kita menguatkan yang ini, dia menguatkan yang itu. Dalam keadaan seperti ini kita tidak bisa memaksakan kehendak. Ya, kita tidak bisa memaksakan kehendak, sehingga hormati pendapat lain. Kalau misalnya dia kunut, kita sholat di belakangnya. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan berdiri saja, tanpa mengangkat tangan, tanpa mengaminkan, dan itu sikap toleran kita. Tetap sholat di belakangnya nggak ada masalah. Tapi kita tidak mengangkat tangan, tidak mengaminkan. Ada yang mengatakan kalau sholat di belakang orang yang kunut karena dia meyakini kunut itu sunnah, ya sudah kita ikuti. Kita angkat tangan, kita aminkan. Kita angkat tangan, kita aminkan. Dan pendapat yang kedua ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama dari dulu sampai sekarang mengatakan bahwa kalau sholatnya di belakang orang yang kunut, maka makmum tetap kunut. Ya, maksudnya mengikuti, ngangkat tangannya, kemudian mengaminkan. Karena adanya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam dia dijadikan sebagai imam adalah untuk diikuti. Sedangkan sekarang imamnya berkunut dan dia meyakini bahwa itulah yang sesuai dengan sunnah, maka kita ikuti. Ini pendapat yang kedua, ini pendapat mayoritas ulama, dan ini pendapat yang menurut ana lebih kuat. Ya, pendapat ini dikuatkan oleh dipilih oleh Syekh Saleh Al Fauzan, ya. Begitu pula Syekh Albani memilih pendapat ini, ya. Begitu pula ulama-ulama yang lain yang tidak bisa ana sebutkan semuanya, ya. Banyak ulama-ulama besar di zaman ini yang memilih pendapat ini, dan ana lihat ya dalilnya lebih kuat.
ya, dan juga ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, yughtafaru fit tawabi' ma la yughtafaru fi ghairiha. Ya, kalau kita sebagai pengikut, ya maka jika ada kesalahan, ya itu bisa dimaafkan. Berbeda kalau kita tidak sebagai pengikut. Maka apa hukum sholat di masjid yang di pelataran masjidnya terdapat kuburan, dan pembatas masjid dengan kuburan hanya tembok bangunan masjid? Apa pendapat di berbagai mazhab terkait perkara ini, dan manakah pendapat yang terkuat? Wallahu ta'ala alam. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, kalau misalnya kuburannya itu tidak satu bangunan dengan masjid, kuburannya tidak satu bangunan dengan masjid, misalnya di pelataran atau di sebelah barat imam tapi di luar dia, atau di samping di luar, ya samping kanan atau kiri tapi di luar bangunan masjid, maka ana melihat pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan tetap dibolehkan untuk sholat di masjid tersebut. Karena ketika kita sholat di situ, kita sholat di masjid yang tidak ada kuburannya. Masjid kan bangunan masjid itu, sedangkan dia di luar. Dia di luar masjid. Tapi kalau misalnya ada pilihan masjid lain, ya, kalau misalnya ada pilihan masjid lain yang tidak ada kuburannya sama sekali, maka lebih baik memilih masjid lain. Tapi secara asal sholat di masjid tersebut masih dibolehkan. Beda kalau kuburannya memang benar-benar di dalam bangunan masjid. Kalau kuburannya benar-benar di dalam bangunan masjid, maka kita tidak boleh sholat di masjid tersebut. Terus bagaimana Ustadz solusinya? Ya, kalau misalnya kita sebagai orang yang punya kapasitas untuk mengingkari kemungkaran, untuk mengubah kemungkaran, ya, kalau misalnya kita punya kapasitas untuk mengubah kemungkaran, maka kita lihat mana yang lebih dahulu. Mana yang lebih dahulu dibangun, masjidnya ataukah kuburannya? Kalau yang lebih dulu adalah kuburannya, berarti masjidnya yang salah, pembangunan masjidnya yang salah, yang dimenangkan kuburannya. Masjidnya berarti dibongkar. Kalau misalnya masjidnya lebih dahulu kemudian baru kuburan, ya, maka kuburannya yang dibongkar. Ustadz, kalau misalnya orang-orang rela, Ustadz, asalnya memang kuburan dulu, kemudian ada masjidnya, tapi orang-orang rela kalau kuburannya dipindahkan, tidak ada masalah. Pindahkan kuburan ke tempat lain sehingga masjid tersebut benar-benar bersih dari kuburan. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa itu tasawuf dan apakah ada hubungan dengan mazhab Imam Syafi'i? Soalnya saya baru mengenal sunnah. Barakallahu fik. Iya, tasawuf, ya. Tasawuf itu istilah ini juga istilah yang baru, ya. Tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Dulu tasawuf itu dimaknai sebagai ajakan kepada orang-orang untuk menjauhi dunia. Ajakan orang-orang untuk menjauhi dunia, untuk menjaga jarak dengan dunia, berhati-hati terhadap dunia, mengajak untuk hidup sederhana, zuhud. Itu awal-awalnya. Dan di masa awal-awal ini banyak ulama yang memilih jalan itu. Jalan untuk menjaga jarak dengan dunia, waspada terhadap fitnah dunia, menjauhi dunia, memilih hidup miskin, memilih hidup bersahaja. Tasawuf pada fase ini masih tidak masalah, jemaah. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan, ittaqud dunya wattaqun nisa.
Rasulullah mengatakan, takutlah kalian kepada dunia, jaga jarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berdoa agar Allah menghidupkannya dalam keadaan miskin. Allahumma ahyini miskina. Di antara doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin agar tidak terfitnah dengan dunia. Jadi kalau misalnya ada orang memilih untuk menjauhi dunia, untuk zuhud, ya, tidak ada masalah bagi dia. Ya, asalkan dia kuat saja ya, karena itu berat. Kemudian tasawuf berkembang dengan berjalannya waktu. Akhirnya banyak orang-orang yang jahil yang mengikuti jalan ini, yang menjadikan mereka akhirnya menambah-nambah sesuatu yang sebenarnya bukan dari Islam karena kejahilan mereka. Tasawuf di zaman awal Islam itu tasawuf yang masih bisa diselaraskan dengan dalil, karena orang-orang yang mencetuskannya orang-orang yang alim. Intinya mereka menjauhi dunia, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu tasawuf di masa-masa awal, di fase awalnya. Tapi setelah itu banyak orang jahil yang masuk ke tasawuf, akhirnya membuat-buat ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai saking parahnya saat ini, musik-musikan bisa jadi ibadah, joget-jogetan bisa jadi ibadah, geleng-geleng kepala bisa jadi ibadah, dan seterusnya. Sampai ada orang yang mengatakan, ya ini di tasawuf ya, ini tasawuf yang sudah melenceng ya. Sampai ada yang mengatakan kalau seseorang sudah sampai pada derajat atau tingkatan tertentu, maka dia tidak ada kewajiban syariat lagi sama sekali. Dan itu benar-benar ada, jamaah. Jangan sampai kita beranggapan bahwa ini hanya dongeng saja. Ada kitab-kitab yang mengajarkan kita tidak perlu sholat. Tidak perlu sholat, kita sudah sampai pada derajat yakin, sampai derajat ma'rifat. Tasawuf yang belakangan inilah yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tasawuf yang maknanya adalah zuhud kepada dunia, maknanya adalah semangat untuk beribadah kepada Allah, mengisi kehidupan ini dengan ketaatan kepada Allah seperti yang dilakukan oleh orang-orang di zaman awal Islam, maka sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, itu masih tasawuf yang bisa dibenarkan. Wallahu a'lam. Ini Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana kita menjauhi ahli bid'ah jika kita tinggal di lingkungan mereka dan keluarga besar kita juga dari mereka? Ya, kita menjauhi mereka dengan tujuan untuk menyelamatkan agama kita. Kita menjaga jarak, ya, menjaga jarak. Pada hal-hal yang kita diajak untuk melakukan praktek-praktek bid'ah, kita jauhi. Pada hal-hal yang kita bisa berkumpul karena tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka kita berkumpul. Ini maksud dari menjauhi. Kita menjaga jarak, kita berhati-hati.
Kapan kita menjaga jarak atau kapan kita menjauhi mereka? Jawabannya ketika mereka melakukan hal-hal yang diharamkan, menjauhi hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Walaupun itu keluarga kita sendiri jamaah, walaupun itu keluarga kita sendiri. Kalau mereka melakukan amalan-amalan bid'ah, maka kita tidak boleh ikut-ikutan. Dan katakan kepada mereka bukan karena kita membenci mereka, bukan, tapi karena kita tidak dibolehkan untuk melakukan hal yang seperti itu. Sambil kita tetap terus untuk mendakwahi mereka kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada pertanyaan yang ya unik ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kajian salaf mengikuti dalil terkuat dari seluruh mazhab imam, namun secara khusus mazhab Imam Hambali? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak benar ya. Tidak benar kalau dikatakan bahwa kajian-kajian salaf itu lebih dominan ke mazhab Hambali. Dari mana kita katakan seperti itu? Apakah sudah dipelajari? Apakah sudah diteliti bahwa setiap yang dikuatkan oleh para ustadz yang bermanhaj salaf itu selalu dari mazhab Hambali atau mayoritas dari mazhab Hambali? Jawabannya tidak jemaah. Silahkan dirunut. Yang ditarjih tersebut ya menyebar ya. Memang kebanyakan kemungkinannya dalam masalah ibadah, kemungkinannya antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Karena memang dua mazhab ini dalam masalah ibadah dalilnya kuat-kuat. Dalam masalah ibadah biasanya yang dikuatkan atau yang kuat dari sisi dalilnya adalah mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Sehingga tarjihnya antara dua mazhab ini biasanya atau mayoritas. Sedangkan dalam masalah muamalah itu biasanya yang dikuatkan mazhab Maliki, mazhab Hambali. Mazhab Maliki dan mazhab Hambali dalam masalah muamalah juga sangat kuat ya. Dan kenapa kita banyak memilih mazhab Maliki dan mazhab Hambali dalam masalah muamalah maliyah? Ya karena memang dalil-dalil mereka lebih kuat dan lebih mengakomodir keadaan masyarakat di zaman ini. Dan ana ya tidak suka dengan menyandarkan pendapat kepada mazhab-mazhab tertentu. Kenapa kita harus seperti itu? Kenapa kita sandarkan kepada mazhab? Sandarkan saja kepada hadis, sandarkan kepada ayat Al-Quran, sehingga mengurangi adanya gap antara mazhab-mazhab ini. Sudah pilih dalil yang terkuat, kemudian sebutkan dalilnya, sebutkan ayatnya, sebutkan hadisnya, sudah selesai. Ini mazhab apa? Tidak usah seperti itu. Sudah ada dalilnya, untuk apa kita menyandarkan pendapat itu kepada mazhab tertentu? Karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya bisa menambah adanya jarak ya antara mazhab-mazhab yang ada. Padahal sebenarnya kita ingin mengambil kebaikan-kebaikan dari semua mazhab yang ada. Karena di setiap mazhab itu ada ulama-ulama yang kuat ilmunya. Dan tidak ada mazhab yang sempurna. Tidak ada mazhab yang sempurna. Mazhab-mazhab ini saling mengisi. Maka apabila kita bisa mengumpulkan kebaikan dari semua mazhab, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa. Berbeda dengan orang yang hanya membatasi dirinya dengan satu mazhab, maka kebaikan-kebaikan yang ada di mazhab lain akhirnya tidak bisa dia dapatkan. Taib jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, karena terbatasnya waktu, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam kajian ini. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kekurangan ana dan dari syaitan, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan tersebut apabila ada.
Astaghfirullah wa atubu ilaih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan arahan kepada kita untuk bisa berjalan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ajal menjemput kita. Dan saya berdoa mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini, di masjid ini, di saat ini, mudah-mudahan juga nantinya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.